Di pekan pertama kita sudah membahas tentang pengantar dari metode numerik ya, kemudian tentang galas ya, kemudian eh, tentang eh, bilangan titik kambang ya. Dan ini kemudian ada tugas yang Bapak berikan ya, ini di LMS ya, tentang Bapak cek dulu ya. Nah, ini baru masuk ya 33 orang dari 38 ya, yang 5 orang lagi belum ini ya. Ini sebetulnya due date-nya belum Bapak sesuaikan ya, karena ini duplicate dari semester sebelumnya ya. Dan jadi jangan terpaku dengan due date ya. Due date kita H-1 ya dari pertemuan. Tapi ini untuk classwork pertama, eh, dimohon untuk yang belum ya, untuk submit ya tugasnya ya. Karena ini tugas juga menjadi bagian yang penting ya dalam penilaian. Ini 38 jumlah mahasiswanya ya. Oke, baik. Hmm, ya, setiap pertemuan nanti akan ada tugasnya. Kita masuk ke materi di pertemuan kedua. Ini tentang akar persamaan tak linear dengan metode tertutup, atau kita akan fokus pada bisection method ya. Ini sebetulnya materi yang pernah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman ya. Kalian menggunakan Python ya untuk eh, mencari ya akar persamaan tak linear dengan bisection method. Kita mengulang, kemudian kita coba menggunakan cara yang lain ya selain Python, itu dengan cara atau dengan menggunakan Excel ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian bertambah eh, pem, apa, apa, penguasaan ya, penguasaan dari berbagai eh, media ya, atau platform ya, baik itu dari Python-nya dan juga dari Excel-nya ya. Nah, kalau Excel nanti kita bisa memahami ya, setiap proses yang dihasilkan. Ya, yang pertama harus difahami ya sebelum kita melakukan pencarian terhadap akar persamaan tak linear, yaitu kita perlu memahami apa itu root of an equation ya, akar dari sebuah persamaan ya. Nah, ini penting ya. Nah, dalam konteks matematika, akar itu adalah the value of the equation variable ya. Jadi nilai dari variabel yang membuat persamaan itu dia menjadi nol ya. Jadi kalau boleh dikatakan dengan cara yang lain, jadi pengganti nilai-nilai X ya, agar persamaan tersebut dia menjadi nol kan ya. Nah, itu adalah definisi dari akar. Nah, di sini diberikan contoh
ya akar atau mencari akar persamaan kuadrat ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini polinomial dengan degree-nya 2. Kemudian kita bisa mencari ya akar dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus quadratic formula ya. Nah, ini quadratic formula. Ini sudah familiar ya. Tetapi kalau bentuk dari persamaan tersebut lebih kompleks, ya, di sini pangkat 5, ya, atau bisa jadi lebih dari 5, atau pangkatnya bentuknya variabel. Nah, ini kita dihadapkan pada masalah ya, yang tidak sederhana yang dibayangkan atau tidak sederhana dibandingkan contoh yang di atas. Perlu teknik lain ya untuk mencari akar-akar ya persamaan tak linear dengan derajat yang lebih tinggi atau derajat yang bentuknya variabel. Ya, contohnya di sini AX pangkat 5 ya, dan seterusnya. Kemudian juga bentuk trigonometri ya, sin X plus X sama dengan 0. Nah, ini eh, menggunakan teknik yang lain ya, berbeda dengan persamaan yang di atas ya. Nah, rumusan masalah yang bisa kita ajukan ya dari kasus mencari akar persamaan tak linear ini. Nah, kita ya intinya menentukan ya nilai x yang memenuhi persamaan ya, fx sama dengan 0. Ya, kita mencari ya sekali lagi mencari nilai-nilai pengganti dari x ya sehingga fx ini dia menjadi 0. Jadi kalau kita misalkan pengganti dari X itu adalah S, ya ini S sebuah bilangan, nah, ya, jadi nilai X sama dengan S, sedemikian sehingga S-nya itu dia sama dengan 0. Ya. Kalau dari segi grafik, ya kita mencari perpotongan kurva dengan sumbu X. Ya. Jadi, misalkan sumbu X, ya, maka kita mencari perpotongan kurva tersebut dengan sumbu X. Karena ketika memotong sumbu X, itu fx-nya itu sama dengan 0. Ya, tapi ada kemungkinan juga ya suatu fungsi itu dia tidak memiliki perpotongan ya terhadap sumbu X. Atau ada persamaan yang memang tidak memiliki akar. Maksudnya seperti apa ya kita bisa lihat ya kalau dalam persamaan kuadrat eh, di sini ya suatu persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real ya akar real, karena ada akar kompleks, ada akar real ya. Kita bicaranya di bilangan real, dalam konteks bilangan real. Jadi, kalau b kuadrat ya min 4 AC-nya itu dia kurang dari 0 ya. Atau ini istilah lainnya apa nih? Ada yang tahu? B kuadrat min 4 AC? Diskriminan. Ya, diskriminan ya. Diskriminan ya, bukan determinan ya, hati-hati. Ini diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar akar real ya. Gitu ya. Nah, dalam metode numerik ya, pencarian akar fx ini sama dengan 0 ini dilakukan secara
iteratif. Ya, iteratif artinya lebih dari satu proses ya berkelanjutan ya dari satu iterasi ke iterasi yang selanjutnya. Nah, untuk di metode numerik, pencarian akar bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah metode tertutup atau metode pengurung atau istilah bahasa Inggrisnya bracketing method ya. Jadi kita melokalisir satu interval yang di situ ada akarnya, bukan ya. Ya, jadi kita menetapkan ya suatu selang yang dimana kita curigai di selang tersebut atau kita pastikan di dalam selang tersebut itu ada akar. Kemudian metode yang selanjutnya ya adalah metode terbuka. Nah, di sini kita tidak mengurung akar ya. Kita menebak ya suatu nilai yang dia dekat dengan akar ya. Ya dari eh, tebakan tersebut kita mengidentifikasi ya akar ya dari suatu persamaan eh, tak linear. Nah, ini secara umum ya. Kita akan pelajari dua metode ya, bracketing method, kemudian open method ya. Yang selanjutnya system of nonlinear equation, kemudian roots of polynomials ya, kita tidak pelajari ini. Silakan jika tertarik kalian bisa mempelajarinya secara mandiri. Di bracketing method ini ada dua ya, bisection method, kemudian false position method. Di pertemuan ini kita bahas bisection method, di pertemuan ketiga ya, false position method, dan pertemuan keempat kita bahas open method. Nah, kita lihat ya, eh, empat gambar ini, ya. Mulai dari paling kiri ya, 3.1a. Nah, kalau kita lihat ya, 3.1a ini bisa kalian cermati ya. A dia di sebelah kiri B ya. Kemudian kalau kita lihat misalkan di sini fungsinya ya fx gitu ya. Maka di sini ini adalah fa, kemudian ini fb. Kalau kita lihat nilainya, fa itu dia di bawah sumbu x ya. Jadi fa itu di bawah sumbu x, berarti nilainya kurang dari 0. Kemudian fb dia di atas sumbu x, berarti dia nilainya positif. Nah, dari sini kalau kita kalikan ya, fa dikalikan fb ya, ini negatif dikalikan positif, dan nilainya dia negatif ya, atau tetap kurang dari 0. Ini yang bisa kita lihat ya dari gambar paling kiri ya, 3.1a. Kemudian ke gambar yang sebelah kanan, 3.1b. Lihat ya, di AA, di sini kita lihat FA-nya, FA-nya, FA dia positif, kemudian FB-nya negatif, ya. Kemudian kita
kalikan juga ya, FA dikalikan FB itu tetap negatif. Ya. Kalau dilihat dari simpulannya di sini dengan di sini sama ya, dari perkalian FA dan FB itu negatif, tetapi kalau dilihat dari gambarnya itu berbeda. Di sini di gambar 3 1 titik A di selang AB itu dia hanya terdapat satu akar ya, ada satu akar. Akan tetapi di gambar 3.1 titik B ya, itu ada satu, dua, tiga ya, ada tiga akar. Jadi ketika FA dikalikan FB itu kurang dari 0 atau hasilnya negatif, ya, kemungkinan di dalam selang itu terdapat akarnya ganjil. Ya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya. Ya. Oke, ini untuk yang gambar 3.1. Kita pindah ke gambar yang kanan ya, 3.2. Nah, kita lihat A dan B, ya, A sebelah kiri, B sebelah kanan ya. Nah, ini misalkan tetap ya, fungsinya adalah fx ya. Kita lihat FA-nya positif, kemudian FB-nya juga positif. Kalau kita kalikan, ya, FA dikalikan FB, ya positif dikalikan positif, ya positif ya. Ya, FA dikalikan FB itu positif. Dan ternyata di sini kalau kita lihat ya, ketika FA positif dan FB positif itu ternyata tidak ada akar ya. Tidak ada akarnya. Ini kemungkinan diskriminannya sama dengan kurang dari 0. Atau bisa jadi ya, bisa jadi akarnya bukan di selang AB, bisa jadi ada di selang yang lainnya. Kan kalau kita perpanjang ya ke sini, ternyata ada yang memotong ya eh, sumbu X di luar selang AB. Nah, karena di sini ditampilkan hanya selang AB ya, kita kita eh, simpulkan ya untuk di selang AB ini tidak ada akar ya. Kemudian pindah ke gambar yang kanan 3.2B ya. Ini juga sama ya. FA lebih dari 0, kemudian FB juga lebih dari 0. Kalau kita kalikan juga sama ya, seperti yang gambar sebelumnya, FA dikalikan FB itu lebih dari ya. Atau bisa juga ya untuk menghasilkan lebih dari 0 atau yang positif, itu kan bisa jadi seperti ini ya. Jadi ini misalkan A, ini B ya. Jadi F A kurang dari 0, F B kurang dari 0, kemudian F A dikalikan F B-nya itu kurang dari lebih dari 0 ya. Jadi hapus dulu. Lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat ya,
gambar 3.2 yang A dengan yang B, yang A itu tidak ada akar ya, atau nol akarnya, eh, tidak ada ya, nol akar, bukan akarnya nol ya, nol akar ya, berarti tidak ada akar. Yang gambar B, yang gambar B itu ternyata ada dua akar. Jadi di sini ketika FA dikalikan FB itu lebih dari nol, ya itu banyak akarnya genap ya. Mulai dari nol, 2, 4, 6 dan seterusnya. Tapi ada kemungkinan ya tadi karena banyaknya akar itu nol, berarti tidak ada akar. Ya. Maka untuk memastikan ya atau syarat cukup ya bahwa di dalam selang itu ada akar, maka kita pilih FA dikalikan FB kurang dari nol. Ya. Jadi syarat cukup keberadaan akar, kita melokalisir suatu selang, kemudian kita pastikan ya di dalam selang AB itu FA dikalikan FB-nya kurang dari nol. Di sini ada kemungkinan ya akarnya itu lebih dari satu. Ya, 3, 5, dan tidak apa-apa. Yang penting di dalam selang di situ ada akar. Di sini ketentuannya FA dikalikan FB kurang dari nol dan FX menerus, artinya continue, ya, continue di dalam selang tertutup AB. Maka paling sedikit terdapat satu buah akar. Ya, paling sedikit satu. Jadi bisa lebih dari satu. Ya, akar persamaan Fx sama dengan nol di dalam selang tertutup AB. Nah, tadi ya berdasarkan gambar di sini ya, tantangannya adalah kita kan ingin mencari akar ya. Kalau di dalam selang itu ternyata ada lebih dari satu akar, nah, maka kita perlu mengidentifikasi ini akar-akarnya apa saja. Tentu kalau kita langsung mencari tiga-tiganya langsung atau lebih dari satu, nah ini agak sulit misalnya. Maka di sini masalahnya adalah jika di dalam selang AB terdapat lebih dari satu akar. Ya, kemudian tantangan selanjutnya adalah kita mengambil selang AB yang tidak memenuhi syarat cukup. Artinya ketika kita mengambil satu selang, tapi ternyata selang tersebut tidak memiliki akar atau ketika kita cari ya perkalian FA-FB-nya ternyata lebih dari nol ya. Nah, itu tantangannya. Maka solusi yang bisa kita buat ya untuk menetapkan eh, akar atau menetapkan selang yang tepat ya adalah dengan membuat grafik ya. Grafik fungsi di bidang X ya. Jadi grafik ini untuk membantu kita melokalisir selang yang di situ ada akarnya. Kemudian kita melihat di mana perpotongannya dengan sumbu X. Ya. Atau ya bisa juga kita mencetak ya nilai fungsi pada titik-titik absis ini menggunakan tabel. Ya. Jadi kita buat sebuah tabel, kemudian kita identifikasi nilai-nilai dari ordinat yang di situ ada perubahan dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Ya. Kalau ada perubahan dari positif ke negatif atau negatif ke positif, nah di situ kita curigai atau kita identifikasi ada akar di dalamnya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dalam membuat metode iteratif untuk menentukan akar persamaan fx sama dengan nol ya.
Ya, kita harus memilih tebakan awal tadi ya, selangnya ya. Kemudian memulai proses iterasi ya, kemudian seberapa cepat ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya kita agak kurang tepat ya dalam memilih tebakan awal, itu biasanya agak lama ya untuk konvergen atau menuju ke akar yang dicari. Kemudian banyak usaha komputasi ya yang diperlukan. Kemudian eh, yang terakhir itu kapan kita harus menghentikan siklus iterasi, karena iterasi ini akan terus berlanjut ya, tidak akan berhenti. Kita perlu memberikan sebuah kriteria ya, agar iterasi itu berhenti ya. Jadi kriteria yang ditetapkan itu sesuai dengan yang eh, kita sepakati atau sesuai dengan kebutuhan gitu kan ya. Nah, misalkan kita akan mencari ya akar dari persamaan di sini fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 10x dikurangi 5. Ya. Hmm. Kita coba lihat ya representasinya ya di GeoGebra ya. Di Y sama dengan 2 pangkat x yang dikurangi 10x dikurangi 5. Nah, oh ya. 2 pangkat x dikurangi 10x dikurangi 5. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya seperti ini ya, parabola ya. Dan kita lihat di sini ada dua ya, titik potong kurva dengan sumbu X ya. Itu di sumbu X negatif, kemudian di sumbu X positif. Kita coba zoom out ya, kira-kira oke ya. Tidak ada lagi ya. Walaupun kita nggak tahu ya, kalau di zoom out terus apakah ada perubahan bentuk? Seperti tidak ya, jadi yang seperti parabola. Kalau kita lihat dari jauh ini seperti ini ya, segitiga ya. Dari jauh seperti segitiga, ya. Tetapi setelah, nah dari jauh seperti segitiga, kemudian puncaknya di nol, ya. Seperti itu ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi kalau di zoom in, ya, di zoom in ternyata dia bentuknya bukan seperti segitiga, tapi bentuknya parabola. Ya. Kan berbeda ya bentuk segitiga dengan parabola ya. Nah, jadi hati-hati dengan tampilan luar ya, bisa jadi menipu, apalagi kalau dilihat dari jauh. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dari dekat ya, biar lebih bijak. Ya. Ini kayak seperti lagu. Ya. Oke, nah di sini eh, kalau kita ingin melihat akar ya, akar salah satu akarnya yang berada di sumbu X negatif ya. Kalau dari jauh, ya, kita bisa mengatakan, oh ini sekitar negatif 0,5. Ya. Tetapi kalau di zoom in, ya, ternyata bukan negatif 0,5, ya. Ya, sekitar negatif 0,4. Ya. 4
3 mungkin ya, 43. Kita zoom in lagi. Oh, di bukan negatif 0,0, negatif 0,43, tapi negatif 0,42 berapa ini? 0,25 mungkin ya. Jadi semakin kita men-zoom in ya, semakin kita mendapatkan eh, nilai ya, yang lebih detailnya. Jadi zoom in ini dia ibaratnya sebagai iterasi ya. Semakin iterasinya semakin banyak, ya semakin detail ya, semakin uh, uh, panjang gitu kan ya angka benanya ya. Yang di pertemuan pertama kan sudah membahas tentang angka bena ya. Ini yang satunya lagi juga sama ya. Nah, kalau dari jauh ini seolah-olah ya akar dari persamaannya adalah 6. Tapi kalau di zoom in ternyata tidak tepat di 6 ya. Sekitar 6,02 ya. Terus kalau kita zoom in lagi ya, itu semakin detail ya. Jadi angka benanya semakin banyak ya. Angka bena kan berkaitan dengan derajat keyakinan kita ya. Ketelitian ya dari sebuah angka, sebuah bilangan. Nah, nah, kalau kita sudah mendapatkan representasi ya dari fungsinya melalui grafik ini, nah kita sebenarnya bisa menebak ya, menebak eh, selang ya, yang di situ ada akarnya. Jadi selang negatif 1, 0, kemudian selang 6, 7. Hanya ya kita ingin mendapatkan the exact value ya, akar yang bukan exact sebenarnya ya, apa pendekatan ya, pendekatan akarnya itu berapa. Kalau ini kan sebatas visualisasi ya, dan kita memerlukan perhitungan ya untuk mencari akar tersebut. Nah, akan kita gunakan ya bisection method ini sudah kalian pelajari ya di mata kuliah algoritma pemrograman ya. Jadi ini mengulang kembali ya. Jadi bisection method ini seperti namanya bisection, jadi kita membagi dua ya, dari satu interval. Ya. Misalkan di sini gambar yang paling kiri ya ada interval AB. Jadi kita tetapkan ya interval AB di awal ya. Kemudian ya di dalam interval AB itu ada akar, ya, akarnya di sini ya. Nah, caranya itu dengan membagi dua interval tersebut ya. Dan hasil bagi duanya di sini ada CO. Nah, jadi nilai tengah dari AB itu adalah CO. Nah, ketika membagi dua itu terdapat dua intervalnya ACO dengan COB. COB. Nah, nanti kita harus membuat perintah ya, membuat perintah dari dua selang ini ya, mana yang akan kita pilih yang di situ ada akar. Kalau ACO kita lihat ya, ini FA-nya negatif, FCO-nya juga negatif ya. Kalau negatif dikalikan negatif kan positif. Berarti selang ACO ini tidak kita pilih. Kita lihat selang yang satunya lagi COB ya. COB
Nah, FCO itu negatif, FB itu positif ya. Kalau dikalikan FCO, FCO, FB itu negatif. Berarti di sini di selang COB itu ada akarnya ya, ini jelas ya. Maka selanjutnya CO ini akan dianggap sebagai A ya. Jadi ada selang baru ya. CO ini dianggap sebagai A. Kemudian ya, dengan proses yang sama ya. Jadi eh, selang AB ini kita bagi dua lagi, kemudian nanti muncul C1 ya. Ada C1 ini membagi dua selang, yang ini dan juga yang ini. Kemudian dengan tadi menggunakan syarat cukup ya, kita ingin memilih eh, selang di mana F eh, CI dikalikan FB itu yang negatif ya. Maka yang terpilih adalah yang ini ya, CI eh, selang CI dan B dan seterusnya ya. Nah, di gambar sebelah kanan, nah ini sudah menggunakan angka-angka gitu kan ya. Jadi intinya seperti itu ya, membagi dua, kemudian dari dua itu kita memilih selang yang di situ ada akarnya dengan menggunakan syarat cukup tadi ya, syarat cukup keberadaan akar. Nah ini prosesnya ya, diagramnya. Jadi kita tetapkan sebuah selang AB, kemudian kita bagi dua. Nah, akan ada dua selang ya, AC dengan CB. Nah, kita boleh ya memilih AC dulu ya, atau memang kita menggunakan AC. FA, FC apakah kurang dari nol? Kalau kurang dari nol berarti A ini tetap ya, kemudian C ini dia berubah menjadi B ya. Tetapi kalau FA, FC-nya ternyata tidak kurang dari nol atau lebih dari nol, ya, maka dia di sini ya A-nya atau C-nya itu dia berubah menjadi A. Ya, C-nya berubah menjadi A. Artinya di selang yang kanan ya. Nah, ini untuk diagramnya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Ya, silakan Guti. Saya mau izin tanya Pak, berarti selanga itu harus dipastiin dulu cuma ada satu akar gitu Pak, atau bagaimana? Ya, kita Karena kan, mm-mm. Gimana? karena kan tadi Bapak bilang FA kali FC itu bisa nggak ada akarnya kalau lebih dari nol. Eh, maksudnya kalau nggak ada akarnya FA sama FC itu, nggak jadi deh Pak. Ya, jadi gini. Jadi kita identifikasi dulu ya selangnya itu di mana. Nah, untuk mengidentifikasi selang itu kita perlu bantuan grafik kan ya. Karena kalau kita tetapkan sembarang selangnya ada kemungkinan ya ternyata di situ tidak ada akarnya. Maka tadi sebelum ini kan Bapak berikan gambaran ya di GeoGebra itu ya di GeoGebra itu kita bisa menetapkan selangnya di mana. Nah, dengan menggunakan ya bisection method ya kita mencari ya akar dari selang yang sudah ditetapkan tadi katanya. Nah, ketika menggunakan bisection method ya, kan ya itu kan akarnya di sini ya. Nah,
Itu kan membagi dua ya, bisection membagi dua. Jadi ketika dua, membagi dua itu ada dua selang ya, ada dua selang. Ini selang pertama, ini selang, ini selang kedua. Nah, untuk selang pertama, ya, selang pertama itu FA dikalikan FC-nya itu, ya, FA FC-nya itu dia lebih dari 0. Maka FA FC-nya itu tidak kita pilih. Ya. Ya. Karena tadi syarat cukup keberadaan akar itu adalah FA ya, dikalikan eh, atau ini ya, di sini kasusnya adalah FC dikalikan FB-nya itu dia kurang dari 0. Berarti di selang CB itu ada akar. Ya. Kalau di selang AC itu tidak ada akar. Ya. Ya, berdasarkan gambar ini ya. Begitu, Guti, jelas nggak? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Jadi eh, kita identifikasi dulu ya selangnya berdasarkan gambar atau visualisasi yang kita dapatkan ya. Bisa dari GeoGebra atau dari yang lainnya, dari software yang lainnya. Atau tadi bisa juga ya, solusi selanjutnya adalah dengan membuat tabel ya. Membuat tabel. Nanti kita identifikasi perubahan dari nilai Y ya, atau fx dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Walaupun ketika menggunakan tabel, ya itu ada potensi, ada peluang ya di dalam selang tersebut itu akarnya itu ganjil ya, lebih dari satu. Ketika kita menggunakan tabel, ya. Ya, yang akurat itu menggunakan grafik ya. Nah ini ya, ini bahan yang bisa kalian gunakan ya untuk di Python ya. Tapi eh, ya Bapak, Bapak dapat informasi kalian sudah belajar ya untuk bisection method ini ya. Nah, tadi di slide yang sebelumnya itu kan dijelaskan ya untuk menghentikan lelaran atau iterasi perlu dilakukan ya supaya eh, tidak terus berlanjut ya. Nah, yang namanya iterasi kan terus berlanjut ya. Nah, kita perlu perintah untuk mengakhiri. Nah, di sini perintahnya adalah ketika lebar, bukan lebar ya, lebar ya, lebar selang baru, ya, harga mutlak ya, harga mutlak dari A dikurang B itu dia lebih kecil dari epsilon. Ya, epsilon ini adalah nilai toleransi lebar yang mengurung akar. Nah, epsilon ini siapa yang menentukan? Ya, ya kita bisa menentukan ya, tergantung dari kebutuhan ya atau perintah dari soal. Epsilon nilainya kalau dalam eh, konsep limit itu kan bilangan yang sangat kecil ya. Ya, ya bisa kita tetapkan misalkan epsilonnya sama dengan 0,00001 misalkan gitu ya atau 0,001 boleh ya tergantung dari sebuah toleransi lebar selang yang mengurung akar. Atau yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar itu FC sama dengan 0. Tapi hati-hati ya dengan tampilan 0 di Excel. Hati-hati nih ya. Jadi ada hati-hati itu tanda seru ya. Nih, mengapa hati-hati? Karena Excel ketika menampilkan 0
itu bisa jadi karena keterbatasan dia ya, karena lebar sel yang terbatas gitu kan ya. Kalau kita ubah width-nya, lebarnya, bisa jadi dia tidak exact 0, tetapi 0,000 sekian gitu kan ya. Ya, maka di sini uh, kita harus hati-hati ya ketika melihat angka 0 ya di Excel ini ya. Terutama ketika di mata kuliah metode numerik ya. Kan biasanya ya untuk soal-soal yang diberikan itu kan kompleks ya, kompleks. Kemudian terkadang akar-akarnya itu ya tidak eh, exact gitu kan ya, tidak pas ya di situ. Karena kalau akarnya sudah pas, ya ngapain kita mencari nilai hampiran gitu kan ya. Justru di sini hampiran dan error yang kita harus lihat ya. Kemudian selanjutnya itu galat relatif hampiran akarnya. Nah, ini istilah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, galat relatif hampiran akar atau GRH ya, itu harga mutlak dari C baru dikurangi C lama dibagi C baru. Ya. Itu kurang dari delta. Dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Ya. Ya, kalau kita lihat ya, ini epsilon dan delta ini kan bilangan atau simbol yang digunakan dalam konsep limit ya, di mana kita ingin mencari bilangan yang dekat dengan suatu bilangan ya. Jadi ini misalkan suatu bilangan C ya, dia didekati ya, kemudian kita eh, mencari ya bilangan tersebut yang dekat dengan C. Nah, seberapa dekat bilangan tersebut dengan C, nah, itu diistilahkan dengan epsilon atau delta ya. Jadi coba cari bilangan yang dekat dengan C, kemudian setelah itu cari selisihnya. Itu yang sangat kecil. Tapi untuk nilai epsilon dan delta ini biasanya kita dapatkan dari soal ya, kita tentukan. Contohnya ini ya, maka fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 10x dikurangi 5. Ya, kita akan menentukan ya akar persamaan di atas dengan menggunakan bisection method sampai epsilonnya 0,001. Nah, kalian sudah belajar ya dengan menggunakan Python. Ya, Bapak coba gunakan metode yang lain ya, menggunakan uh, Excel ya, supaya kita bisa melihat prosesnya, alur berpikirnya seperti apa. Teman ya. Kita akan kita akan menggunakan bisection method untuk mencari akar-akar persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 10 X dikurangi 5. Dengan epsilon 0, nah, hati-hati juga ya, kalian menggunakan Excel, coba diidentifikasi Excel kalian apakah untuk koma itu menggunakan koma atau titik. Nah, gimana caranya? Ya, misalkan Bapak gunakan koma, ya. Jadi berapa? 0, nah, ya, 0,001. Nah, kalau dia pindah ke kanan itu dia sudah terdeteksi dia sebuah bilangan ya. Tapi kalau menggunakan titik,
Nah, itu tidak terdeteksi sebuah angka ya. Nah, secara grafik tadi kita sudah tahu ya. Jadi di selang 0 sampai 1, kemudian 6 dan juga 7. Kemudian kita coba menggunakan tabel ya. Kita mulai dari negatif 3 mungkin ya. Berapa mungkin ya. Ini kita lihat fx-nya ya. 2 pangkat x dikurangi 10 kali x dikurangi 5 ya. 2 pangkat x dikurangi 10 x dikurangi 5. Ya, kita eh, pilih, kemudian kita drag outside ya. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan syarat cukup keberadaan akar, ya, FA dikalikan FB itu kurang dari 0. Jadi kita mencari FA, FB yang berbeda tanda. Nah, perubahan tanda itu kita lihat ada di sini nih, di 5,5 dan negatif 4. Di sini ada perubahan tanda yang kita curigai atau kita bisa identifikasi. Di situ ada minimal satu akar. Walaupun dari gambarnya kita sudah tahu ya, di situ hanya ada satu akar. Tapi kalau misalkan kita tidak punya GeoGebra ya, atau kalian nanti ya di ujian tidak diperkenankan untuk buka GeoGebra, ya kalian identifikasi berdasarkan tabel ini gitu ya. Nah, satu lagi ya, di bagian bawah itu ada peralihan ya dari negatif 1 ke 53 ya, dari negatif ke positif. Nah, di sini kita berikan tanda juga ya untuk melokalisir. Jadi di sini ada dua selang yang terdapat dua selang yang mengukur, bukan mengukur ya, mengurung akar ya, yaitu negatif 1,0 dan 6,7. Oke. Nah, menggunakan bisection method itu kita harus mencari satu-satu ya. Kita proses untuk yang akar pertama ya, yang negatif 1,0 ya. Untuk selang yang ini yang pertama. Untuk selang negatif 1,0. Kita tulis ini iterasi. Kemudian A, C ya, D ya. Kemudian F, A, F, FC dulu ya. Kadang C-nya berubah. FD. Kemudian selang yang baru ya. Kita nanti identifikasi selang barunya.
Kemudian setelah itu lebar selangnya ya. Kemudian kita bisa identifikasi juga galet relatif hampirannya. Kemudian bisa kita identifikasi apakah dia itu lanjut ya atau berhenti ya dengan statusnya ya. Kita mulai dari iterasi 0 ya, iterasi 0. Kita lihat A-nya itu ya untuk selang negatif 1 dan 0, A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya adalah 0. Maka C-nya itu adalah tadi A plus B dibagi 2. Jadi A plus B bagi 2. Jadi tengah-tengahnya adalah negatif 0,5. Nah, di sini kan berarti selang tersebut terbagi menjadi 2 bagian ya, AC kemudian CB. Nah, kita lihat ya nilai dari masing-masing titik tadi ya, masing-masing absis tadi ya. Jadi untuk FA dengan A-nya sama dengan negatif 1 berapa? Nah, kita gunakan ini ya. Masukkan persamaannya 2 pangkat X dikurangi 10 dikalikan X-nya negatif 1 dikurangi 5. Ini 5,5. Kemudian kita pilih, kemudian kita drag outside ya. Nah, ini kita tetapkan Jangan bukan soal download, tapi kan masalahnya akses yang ada di ke QS kan ya, ya. maaf ya, terputus ya. Jadi di sini Coba lihat link nah, yang di QS ke Bandara Kemang. Coba yang di link Bandara QS. Yang di link Bandara QS. Bu, iya. maaf ya. Kita lanjutkan ya. Ini dari selang barunya kita gunakan bahasa ini if ya. Jadi if, nah kita bisa
memilih ya apakah mau menggunakan FAFC atau FCFB. Misalkan kita pilih FAFC ya. Jadi kalau FA dikalikan FC-nya kurang dari 0, ya, FA, FC-nya kurang dari 0, selang barunya apa kira-kira? Kalau FA, FC-nya kurang dari 0, selang barunya apa? Kan ada dua selang ya di sini ya. Jadinya A Apa sampai C. Guti? A sama AC ya. Sampai C. Nah, Ya, jadi kita buat ini. Karena yang ditampilkan itu angka ya, jadi kita buat kutip 2, AC. Ini kalau true ya. Kalau salah, kalau tidak atau kurang, ternyata bukan kurang dari 0. Kalau bukan kurang dari 0, maka selang barunya CB. Nah, kita tutup ya. Nah, itu ya. Jadi di sini kita lihat FAFC-nya, ya, FAFC-nya itu dia tidak kurang dari 0. Ya. Sehingga eh, karena dia lebih dari 0, ya, maka kita pilih selang barunya bukan AC tapi CB. Kemudian kalau misalkan kita ini gunakan AC ya. Kalau kita gunakan misalkan sini, if CB ya. Kita gunakan FC FB ya. FC dikalikan FB kurang dari 0, maka selang barunya apa? Kalau FC FB kurang dari 0, selang barunya adalah CB ya. Kemudian kalau FC FB-nya lebih dari 0, ya, maka selang barunya adalah AC. Nah, ini kita tutup ya. Sama ya. Jadi kalau kita gunakan di sini ya, kriterianya adalah FAFC atau FCFB itu sama. Ya. Mungkin kalian tahu ya bahasanya seperti apa sebenarnya. Kemudian eh, lebar ya, lebar tulangnya dan absolut ya, absolut dari A dikurangi B 1 ya. Kemudian GRH ya, GRH itu galat relatif hampiran. Nah, ini belum bisa kita cari karena C baru dan C lamanya itu belum ada. Yang ada ya hanya C-nya cuma 1, jadi belum ada C baru, C lama. Nanti di iterasi selanjutnya itu baru kita bisa mengidentifikasi ya C baru, C lamanya. Kemudian untuk status kita gunakan if juga ya. Ya, di sini sambil belajar Excel juga ya. Nah, kita sepakati atau kita dapat informasi dari soal bahwa lelaran itu akan berhenti ya jika lebar selangnya itu kurang dari epsilon. Ya, di lebar selangnya itu kurang dari epsilon. Maka di sini jika lebar selangnya kurang dari ini ya L2, tapi ini L2 harus kita kunci ya. Kalian bisa tuliskan angkanya langsung atau bisa tuliskan uh, selnya, tapi kalau tuliskan selnya itu harus dikunci ya biar tidak pergi ke mana-mana. Biasanya
supaya tidak pergi kemana-mana kita kasih uang biar diam, kasih dolar ya. Jika FMM10 itu kurang dari L2, Kalau dari ini masih bisa buka, Bu. Kalau dari ini, coba buka dari HP, dari laptop lain, komputer lain. Kalau dari ini bisa, Bu. Dari HP bisa buka. Dari HP, link yang data itu yang bisa buka. Tapi pas buka di high kali. ya kalau dia sudah kurang dari epsilon ya bisa kita nyatakan dia N ya. Tapi kalau belum, nilainya belum kurang dari epsilon ya kita buat dia masih max. Nah, dia seharusnya masih next ya. Oke, untuk iterasi 0 seperti itu ya. Kita lanjut ke iterasi yang pertama. Iterasi pertama, nah untuk di sini kan kita mendapat informasi selang barunya itu adalah CB ya. Berarti C ini dia akan berubah menjadi A. Sementara B tetap ya. Nah, kita bisa tuliskan langsung ya C 0,5, tapi ini tidak efektif ya. Jadi bisa kita buat juga pakai bahasa if ya. Jadi if FA FC itu kurang dari 0 ya. Jika FA FC kurang dari 0 yang bertindak dia sebagai A itu apa? 0,5 Pak. Jika FA FC nah, FA FC-nya kurang dari 0 Oh ini negatif 1. negatif 1 ya, yang bertindak dia sebagai A. Jadi kenapa, Pak? Nah, ini untuk kalau benar ya F10, tapi kalau salah 0,5 Pak. 0,5 ya. Nah, betul ya. Jadi karena di sini selang baru CB berarti C dia ditempatkan di A. Kemudian yang B juga sama kita pakai bahasa ya. If di sini if nah, kita coba FC dikalikan FB. Kalau FC dikalikan FB kurang dari 0, maka yang bertindak sebagai B itu apa? Kalau FC dikalikan FB-nya kurang dari 0. B ya. Kalau salah C. Tahun 0,5. 0,5. Oke. Nah, gitu ya. Kita dahulukan B karena C ini bisa kita cari ya dengan breakout size ya. Nah, ini negatif 0,25. Kemudian ini juga bisa kita cari ya dengan langsung otomatis. Nah, kita lihat di sini selang barunya AC ya. Tepat ya, karena FA dikalikan FC-nya itu kurang dari 0. Bukan CB ya. Kalau CB, kita lihat FC dikalikan FB-nya itu dia menghasilkan positif ya. Nah, untuk GRH, tadi kan GRH itu adalah absolut ya. Absolut dari C baru ya dikurangi C lama ya. C baru ya dikurangi C lama ditambahkan kurungnya dibagi C baru ya.
Nah, 1 ya. Jadi kita lihat di sini C baru dikurangi C lama per C baru. Walaupun sebetulnya untuk status ini tidak tergantung dari GRH ya, karena kita menggunakan epsilon. Epsilon itu mempertimbangkan lebar selangnya. Nah, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebetulnya nggak usah diketik-ketik lagi ya, tinggal kita drag outside saja karena semuanya sudah lengkap nih. Bapak coba buat di tengah-tengah biar enak dilihatnya ya. Nah, kita coba drag outside ya. Jadi kita select dulu, kemudian kita drag outside. Nah, ini sudah ada NN. Dan kita coba sampai 11 saja ya, karena ini ya udah nggak apa tambah biar kita lihat perilaku angkanya ya. Yang Irfan itu dulu ini. Jadi yang jauh itu Irfan mana? Sebenarnya itu pakai alat itu mana sih kita? Punya lagi ya. Apa oke yang ngirim email siapa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu N-nya itu ada di sini nih ya, di iterasi yang ke-10 ya. Mengapa dia N? Itu karena lebar ya, lebar selangnya sudah kurang dari epsilon ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, di iterasi ke-10 ya sudah berarti kita bisa memutuskan ya bahwa untuk akar di selang negatif 1 sampai dengan 0 ya dengan epsilon 0,001 ya itu adalah negatif 0,42529. Kemudian kita lihat ya perilaku dari datanya. Awalnya kita lihat dari jauh itu negatif 0,5 ini sama seperti yang kita lihat di GeoGebra. Kemudian setelah kita zoom in, ya mungkin ini agak bergeser ya, negatif 0,25, agak ke kanan. Kemudian setelah di zoom in lagi, ya itu sudah mulai bergeser ke arah akarnya, negatif 0,375. Nah, kemudian di sini, di iterasi ketiga sampai seterusnya itu sudah mulai stabil di negatif 0,4. Dan mulai dari iterasi ketiga kita sudah mendapatkan satu angka bena ya, yaitu 4 ya. Kemudian mulai dari iterasi kelima sampai seterusnya ya. Mulai dari iterasi kelima seterusnya kita mulai mendapatkan 2 angka bena ya. Artinya sudah stabil di 42 ya. 42. Kemudian selanjutnya mulai iterasi ke kasih tanda ya. Di 3 dia sudah mulai mendapatkan ya satu angka bena. Kemudian di 5 itu sudah mulai mendapatkan 2 angka bena. Ya. Kemudian mulai dari 10 iterasi ke 10 itu sudah kita mendapatkan 3 angka bena ya 4, 2, 5. Angka bena itu keyakinan ya. Kemudian selanjutnya mulai iterasi ke 15 kita sudah mendapatkan 4 ya 4 angka bena ya 4 angka bena Oh, maaf, ya yang Bapak tandain 15, sedangkan di 13 juga udah 4 angka bena, Pak. 4255. oh iya betul ya di 13 ya
Oke, Ya. 13 dia sudah 4 angka bena ya. Oke, 0,4255 ya. Terus kemudian di 16, nah, kita sudah mendapatkan lebih banyak lagi ya. Jadi nanti eh, nah, semakin banyak iterasinya itu semakin banyak angka bena yang dihasilkan ya. Maka tapi kita sebetulnya tidak melihat ke angka bena, atau bisa jadi nanti di soal itu kita diminta ya eh, mencari kekonsistenan ya angka bena tadi ya. Tapi di sini yang menjadi tolok ukurnya adalah eh, berkaitan dengan lebar selang ya yang dibatasi atau menggunakan epsilon, di mana lebar selangnya itu kurang dari epsilon. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi dengan menggunakan Excel ini kita bisa melihat ya prosesnya seperti apa ya, kemudian perilaku dari eh, eh, apa, perilaku dari akar-akar yang didapatkan dari setiap iterasi ya. Saya yakin ini tidak menjadi masalah buat kalian karena kalian sudah belajar ya di mata kuliah pemrograman ya. Begitu ya. Ini cara yang lain ya untuk menggunakan dissection method. Ada yang ditanyakan? Jadi di sini kita buat kesimpulan ya. Jadi salah satu akar ini karena ada 2 akar ya, kita tuliskan salah satu akar dari persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5 dengan epsilon ya. Dengan epsilon 0,001 adalah, ini kita copy aja ini. Nah, gitu ya. Negatif 0,425293 ya. Nah, nanti kalian bisa cari ya, berlatih ya untuk akar yang satunya lagi ya, 6,7 ya, selang 67. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Chat. Belum ada, oke. Ya, oke. Kalau jelas, Bapak senang sekali ya. Jadi tidak terlalu banyak menjelaskan. Ini Bapak tampilkan yang sudah dikerjakan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mungkin cukupkan ya sampai 12.30 maksimal karena Bapak ada rapat nih 12.30. Selanjutnya ini ada kelas work yang kedua ya. Ini ada, silakan di screenshot mungkin ya. Jadi kalian gunakan metode bisection untuk menentukan akar-akar dari persamaan fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 0,6 x kuadrat dikurangi 0,6 yang kalian gunakan Excel ya. Kalian juga sebenarnya bisa gunakan Python ya, tapi karena sudah dipelajari di algoritma pemrograman yaitu sudah keahlian kalian ya. Kita coba cara yang berbeda ya menggunakan Excel untuk berlatih juga ya fasilitas-fasilitas yang ada di Excel untuk kepentingan matematika. Nah, ini harus diidentifikasi dulu akar-akarnya, ya bisa menggunakan GeoGebra ya atau menggunakan tadi tabel ya, tabel kita mengidentifikasi ya nilai-nilai absisnya, kemudian nilai ordinatnya kita cari
di mana di situ ada perubahan nilai ya dari nilai-nilainya ya, begitu ya. Oke, cukup sampai sini. Silakan di screenshot ya biar bisa dikerjakan. Kemudian dikumpulkan ya sampai pertemuan selanjutnya ya di hari Rabu pekan depan ya. Bapak maaf, Iya, Niken. izin tanya, tadi untuk KP kita di depan ya Pak? Gimana? Untuk KP di minggu depan. Iya, mudah-mudahan ada ya. Bisa tidak? Tapi nanti ya untuk waktunya mungkin di hari Jumat ya bisa di apa didiskusikan ya karena Bapak belum lihat agenda pekan depan seperti apa gitu ya. Kalian juga nanti Ah ya baik. dilihat ya agenda pekan depan itu seperti apa gitu kan ya. Mudah-mudahan ada waktu gitu kan ya online saja gitu kan ya. Oke baik Pak, terima Ya, kasih. terima kasih ya. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih atas hadirannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.